Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asri Selvi Putri Menderva, NIM 202117006. Saya mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah Matematika Ekonomi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian program linear menggunakan metode simplex yang diperbaiki. Jadi sebelumnya metode dual simplex, dan sekarang saya akan menjelaskan penyelesaian metode simplex yang diperbaiki. Oke, langsung saja pada contoh soal. Di sini saya mempunyai contoh soal mengenai masalah memaksimumkan. Jadi, maksimumkan Z sama dengan 40X ditambah 25Y dengan kendala 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 150. Dan fungsi kendala yang kedua, 8X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 200. Untuk X dan Y kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sebelumnya pada tahap sebelumnya sama dengan menggunakan metode-metode simplex, dual simplex, atau metode BM. Nah, pada metode kali ini juga kita pertama-tama mengubah bentuk umum ke dalam bentuk baku. Jadi, pertama kita selesaikan fungsi kendalanya dulu. Jadi, kita tambahkan satu buah variabel slack pada fungsi kendala, sehingga fungsi kendalanya menjadi 3X ditambah 2Y ditambah S1 sama dengan 150, dan 8X ditambah 2Y ditambah S2 sama dengan 200. Untuk X, Y, S1, S2 kurang dari sama dengan 0 atau sama dengan 0. Sehingga pada fungsi tujuan kita tambahkan variabel slack. Jadi 4Z sama dengan 40X ditambah 25Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. Nah, pada penyelesaian metode dual simplex yang diperbaiki ini, pertama-tama yaitu kita mencari koefisien fungsi relatif, fungsi pembatas, dan konstanta ruas kanan. Nah, vektor kolom dari masing-masing koefisien fungsi pembatas, fungsi tujuan, dan pembatas ruas kanan. Nah, pertama kita mencari koefisien fungsi tujuan relatif mula-mula, yaitu C1 sama dengan 40, C2 25, C3 0, C4 0. Jadi nilai 40 ini kita ambil dari fungsi tujuan, yaitu 40X, 25Y, 0S1, dan 0S2. Selanjutnya, koefisien fungsi pembatas Y. Nah, koefisien fungsi pembatas Y kita ambil dari fungsi kendala. Jadi Y1 sama dengan 8 matriks 8, 3. Nah, 8 sama 3 ini kita ambil dari fungsi kendala 3X dan 8X. Selanjutnya, Y2 sama dengan 22. Nah, jadi yang 2 ini juga kita ambil pada fungsi kendala, yaitu 2Y dan 2Y. Dan sedangkan nilai Y3 kita ambil dari fungsi kendala juga, yaitu 1, S1 nilai dari variabel S1 sama dengan 1, dan S2 nya pada fungsi kendala yang pertama sama dengan 0, dan Y4 sama dengan 0, 1. Jadi 0 pada, mengapa 0? Karena pada fungsi kendala yang pertama nilai S2 nya sama dengan 0, dan pada fungsi kendala yang kedua nilai S2 nya sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari konstanta ruas kanan. Nah, konstanta ruas kanan yaitu kita lihat pada fungsi kendala tadi, yaitu pada fungsi kendala pertama hasilnya sama dengan 150, dan fungsi kendala yang kedua sama dengan 200. Oke, selanjutnya kita menentukan atau mencari matriks dasar dan inversnya. Nah, jadi matriks dasar dan invers ini didapat dari variabel basis S1 dan S2, sehingga matriks dasar B yaitu B sama dengan matriks S1, S2 sama dengan
Y3 Y4 sama dengan 1001. Maka inverse matriks B sama dengan B inverse sama dengan 1/1 kali 1 dikurang 0 dikali matriks 1 dikali 1 0 1 1 0 0 1 sama dengan 1 0 0 1. Nah, seperti pada aturan perkalian matriks, pada matriks identitas, apapun yang dikalikan dengan matriks identitas menghasilkan matriks identitas itu sendiri. Selanjutnya, angka-angka yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam tabel awal layak kolom kunci. Jadi dapat kita lihat pada tabel CB1 sama dengan 0 0, variabel dasar basisnya yaitu S1 S2, B inverse-nya tadi yang kita dapatkan adalah 1 0 0 1, B1 sama dengan 150 200, dan untuk Y1 ini kita akan mencari pada penyelesaian selanjutnya, tapi saya sudah mencantumkannya pada tabel. Nah, dapat kita lihat bahwa pada baris Z nilai tujuannya sama dengan 0, maka perhitungan ini kita lanjutkan dengan cara mencari kolom kunci. Jadi pada kolom ini kita masih belum mendapatkan kolom kunci. Nah, untuk mencari kolom kunci pertama-tama yaitu kita variabel keputusan yang masuk basis. Nah, pertama-tama kita cari nilai simplex multiplier atau kita cari V-nya dulu. Jadi V sama dengan CB inverse sama dengan 0 0 dikalikan dengan matriks identitas atau matriks nilai B inverse tadi sama dengan 0 0. Dan selanjutnya kita menghitung nilai koefisien fungsi tujuan baru C1. Jadi sama nilai fungsi tujuan baru C1 sama dengan V kali Y1 dikurang C1. Dan untuk menentukan kolom kunci, jadi rumus fungsi tujuan baru tadi C1 tadi kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kita mencari C1 sama dengan V Y1 kurang C1 sama dengan 0 0 dikali matriks 38 dikurang 40. Nah, jadi 40 ini tadi dapat kita lihat pada koefisien fungsi tujuan relatif mula-mula yaitu C1. Selanjutnya C2, V Y2 dikurang C2 sama dengan min 25. C3 sama dengan 0 0 1 0 dikurang 0 sama dengan 0. Begitu dengan C4, hasilnya adalah 0. Nah, dapat kita lihat bahwa negatif terbesar yang ada pada slide sebelumnya adalah terdapat pada kolom C1 atau min 40. Jadi C1 merupakan kolom kunci atau kolom pivot, dan kolom ini berkorespondensi dengan Y1 sehingga variabel keputusan X yang masuk basis. Jadi dengan demikian nilai vektor kolom baru Y1 adalah Y1 sama dengan B inverse dikali Y1 sama dengan matriks B inverse tadi yaitu 1 0 0 1 dikalikan dengan matriks Y1 sama dengan 3 8 sama dengan 3 8, matriks 3 8. Nah, selanjutnya kita menentukan baris kunci. Tadi kita sudah menemukan kolom kunci, sekarang kita akan mencari baris kunci. Nah, pertama-tama kita pada baris kunci ini kita konstanta ruas kanan mula-mula adalah B1. Nah, jadi nilai B1 tadi adalah 150 dan 200. Selanjutnya kita mencari baris kunci. Nah, baris kunci R1 sama dengan min B1 per Y1 sama dengan min 150. Nilai B1 nya kita bagikan dengan nilai Y1, jadi 150 dibagi 3 dan 200 dibagi 8, sehingga hasilnya menjadi 50,50 dan 25, dan hasilnya adalah 25. Selanjutnya kita mencari nilai vektor kolom baru. Nah, nilai vektor kolom baru Y1 sama dengan 3 matriks 38, maka baris kunci atau baris yang keluar basis adalah
baris kedua yang berkorespondensi dalam variabel basis S2. Jadi dengan demikian variabel dalam basis S2 kita gantikan oleh keputusan X yang bernilai 40 pada tabel kedua. Nah, selanjutnya kita sebelumnya jika kita lihat bahwa pada saat mencari baris kunci nilai Y1 adalah 3 dan 8. Nah, pada tabel tadi kenapa dibilang pada tabel tadi nilai Y1-nya dapat kita lihat hasilnya adalah 3 dan 8. Selanjutnya kita menentukan atau membuat tahap-tahap penyelesaian pada tabel kedua. Nah, pertama sama seperti penyelesaian pada tabel yang pertama, yaitu pertama kita mencari matriks baris baru dan inversnya. Nah, variabel yang masuk basis adalah variabel X dan variabel lain yang berada di dalam basis S1, sehingga matriks basis baru atau B1 adalah B1 sama dengan matriks S1 X sama dengan Y3 Y1, sehingga B1 sama dengan 1 0 dan nilai Y1 tadi adalah 3 8, sehingga inversnya adalah B1 inverse sama dengan 1/8 dikurang 0 kali 1 dikali dengan matriks B1 sama dengan, yaitu 1 0 3 8 sama dengan 1/8 dikali 3 1 0 3 8 sama dengan 1 0 min 3/8 dan 1/8. Jadi dapat kita lihat bahwa inversnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai konstanta ruas kanan baru B1, yaitu nilainya dapat kita lihat pada slide, yaitu B1 sama dengan B1 inverse dikali B1. Jadi nilai yang kita dapatkan pada inverse B1 tadi adalah 1 0 min 3/8 dan 1/8 kita kalikan dengan matriks B1, yaitu dikalikan dengan 150 dikali 200 sama dengan 75 dan 25. Nah, selanjutnya nilai yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam tabel kedua. Jadi CB1-nya sama dengan 0 dan CB dan 40. Variabel dasar basisnya S1X. B1 inverse sama dengan 1 0 min 3/8 dan 1/8. B1-nya sama dengan 75 25. Nah, nilai Z ini kita dapatkan dari 40 kali 25 sama dengan 1000 ditambah 75 kali 0, sehingga hasilnya adalah 1000. Dan untuk kolom Y2 kita akan mencarinya nanti dengan menggunakan dengan mencari kolom kunci pada perhitungan kolom kunci. Nah, karena nilai fungsi Z sama dengan 1000, maka perhitungan ini kita lanjutkan dengan cara mencari nilai-nilai vektor kolom C1 atau koefisien fungsi baru. Nah, pertama-tama yaitu kita mencari simplex multipilar atau kita mencari V terlebih dahulu. Jadi rumus V yaitu V sama dengan CB kali B inverse sama dengan 0,40 dikalikan dengan 1 0 min 3/8 dan 1/8, sehingga hasilnya adalah matriks 0 5. Sehingga nilai-nilai koefisien tujuan baru adalah C1 sama dengan 0, C2 sama dengan min 15, C3 sama dengan 0, C4 sama dengan 0. Dan hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa C2 bernilai negatif. Jadi kita lihat pada slide sebelumnya bahwa nilai negatif terbesar terdapat pada kolom C2. Jadi C2 merupakan kolom pivot atau kolom kunci. Nah, kolom ini berkorespondensi dengan Y2 sehingga variabel Y masuk basis. Dengan demikian nilai vektor kolom baru pada Y2 sama pada tabel adalah 5/4 dan 1/4. Jadi kita sudah menemukan hasil pada kolom Y2 pada tabel 2, yaitu 5/4 dan 1/4.
Selanjutnya, kita menentukan baris kunci. Setelah kita menentukan kolom kunci tadi, kita akan mencari baris kunci. Nah, pertama yaitu konstanta ruas kanan mula-mula adalah B1 sama dengan 75 dan 25. Baris kunci R1 sama dengan min B1 per Y2 sama dengan min 75 per 55 per 4 dan 25 per 1/4. Sehingga hasilnya adalah min 60, 100 sama dengan 60. Jadi dapat kita tentukan bahwa baris kunci atau baris yang keluar basis adalah baris pertama. Sehingga variabel dalam basis S1 digantikan oleh variabel keputusan Y dan koefisien variabel keputusan Y yaitu 25 dan terdapat pada tabel ketiga. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan proses tabel kedua, kita akan membuat tahap penyelesaian tabel ketiga. Nah, sama pada proses penyelesaian sebelumnya, kita mencari matriks baru dan inverse. Nah, variabel untuk basis adalah variabel Y dan X, sehingga matriks barisnya adalah B2 inverse sama dengan YX dan sama dengan Y1, Y2 sama dengan 2, 2, 3 per 8 dan maka matriks basis B2 adalah B2 inverse sama dengan 1 per 2 kali 8 dikurang 3 dikalikan 2 kali 8, 2, min 3, 2 sama dengan 1 per 10 dikali 8 per 8, 2 min 3, 2 sama dengan matriks 4 per 5 min 1 per 5 min 3 per 10 dan 1 per 5. Maka inverse-nya adalah B2 inverse sama dengan 4 per 5 min 1 per 5 min 3 per 10 dan 1 per 5. Nah, setelah kita mencari inverse dari basis B2, maka kita menghitung nilai konstanta ruas kanan baru B2. Nah, jadi nilai ruas kanan baru B2 sama dengan B2 inverse kita kalikan dengan B1, sehingga nilai yang kita inverse matriks B2 inverse tadi adalah 4 per 5 min 1 per 5 min 3 per 10 1 per 5 kita kalikan dengan 150 dan 200, sehingga hasilnya adalah 60 dan 10. Nah, karena kita sudah mendapatkan inverse dan nilai konstanta ruas kanan baru, maka nilainya kita masukkan ke dalam tabel atau tabel 3. Jadi dapat kita lihat pada slide CB1 nya sama dengan 25 dan 40. Variabel dasar basisnya yaitu Y dan X, dan B1 inverse maaf, ini bukan B1 inverse tapi B2 inverse. Jadi B2 inverse sama dengan yaitu 4 per 5 min 1 per 5 min 3 per 3 dan 1 per 5. Jadi dan untuk B2 ini sama dengan 60 dan 10. Dan untuk mencari Z sama seperti pada tabel yang kedua tadi, 40 dikali 10 sama dengan 40 ditambah 60 dikali 25 sama dengan 1900. Dan karena nilai fungsi Z sama dengan 1900, maka perhitungan dilanjutkan dengan cara mencari nilai-nilai vektor kolom C1 atau koefisien fungsi baru. Nah, pertama kita mencari simplex multiplier atau kita mencari V terlebih dahulu. Jadi CB dikali B inverse sama dengan 25 40, matriks 25 40 dikali dengan matriks 4 per 5 min 1 per 5 min 3 per 10 dan 1 per 5 sama dengan matriks 12 dan 1 per 2. Sehingga nilai-nilai koefisien pada tujuan baru dapat kita cari, yaitu C1 sama dengan V kali Y1 dikurang C1 ya sama dengan matriks 12 1 per 2 kita kalikan dengan 38 sampai kurang 40 sama dengan 0. C2 juga begitu, V kali Y2 sama kurang C2 sama dengan matriks 12 dan 1 per 2 dikalikan dengan 22, matriks 2 kurang matriks 25 sama dengan 0.
dan C3 sama dengan V kali Y3 dikurang C3 sama dengan matriks 12 dan 1/2 dikalikan dengan matriks 1, 0 kurang matriks 0 sama dengan 12. Dan C4 yaitu V kali Y4 dikurang C4 sama dengan matriks 12 1/2 dikalikan dengan matriks kolom 0, 1 dikurang matriks 0 sama dengan setengah. Nah, selanjutnya pada hasil perhitungan dapat kita lihat bahwa C1 semuanya bernilai 0 negatif atau lebih dari sama dengan 0. Maka tabel ketiga ini merupakan tabel optimum fungsi tujuan melalui atau menggunakan metode simplex yang direvisi. Jadi dengan demikian nilai fungsi tujuan maksimum Z max atau Z maksimum sama dengan 1900 dan dicapai jika X sama dengan 10 dan Y sama dengan 60. Jadi demikian penjelasan video dari saya mengenai metode simplex yang direvisi ini, dan terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih.